Halo teman-teman, gimana kabarnya? Pada video kali ini kita akan kembali update mengenai perkembangan terbaru dari harga kripto, khususnya Bitcoin. Jadi kalau kita flashback, sekitar 30 hari yang lalu aku sempat membuat update mengenai perkembangan Bitcoin, di mana di situ aku sempat menyampaikan bahwa Bitcoin ini berpotensi untuk mengalami kenaikan untuk levelnya di sekitar 80.000 sampai dengan 85.000. Nah, ternyata nih teman-teman, itu sudah tercapai atau sudah terrealisasi. Lalu seperti apa nih untuk skenario berikutnya? Oke, langsung aja yuk. Kalau dulu platform trading kripto itu cuma identik sama trading Bitcoin dan juga altcoin. Nah, sekarang semuanya udah berubah. Karena lewat satu platform, teman-teman tuh bisa trading di banyak aset. Trading di saham global, emas, minyak, atau indeks dunia. Nah, ini nih salah satu gebrakan baru dari Bybit, di mana mereka juga ngadain satu giveaway namanya Global Asset 100 Million Dollar Giveaway, dan total hadiahnya itu mencapai 100 juta dolar. Nah, sebenarnya tuh yang menarik bukan dari giveaway-nya aja teman-teman, tapi dari cara mereka nih menggabungkan dua konsep, yaitu kripto dan juga RWA ataupun real world asset. Jadi sekarang para usernya tuh bisa akses ke aset seperti Nvidia, Tesla, emas, crude oil, sampai Nasdaq cuma dari satu platform Bybit aja. Dan cara ikutan tradingnya juga cukup simple ya. Kalian cukup daftar aja atau buat akun di Bybit, kemudian verifikasi, deposit, dan bisa langsung trading aset yang masuk ke dalam event. Atau bisa langsung aja tuh klik link yang ada di deskripsi. Nantinya teman-teman bisa dapetin reward, lucky draw, bonus trading, bahkan token saham dari brand besar seperti Nvidia dan juga Amazon. Nah, ini nih yang menarik teman-teman ya, karena sekarang exchange crypto itu udah mulai berkembang, jadi salah satu platform yang menyediakan finansial lengkap. Jadi bukan cuma trading crypto aja, tapi juga mereka itu menjadi tempat akses berbagai aset global dalam satu akun. Nah, tapi tetap diingat ya teman-teman, walaupun campaign ini atau giveaway ini memiliki hadiah yang besar, tetap harus diingat bahwa trading itu merupakan aktivitas yang beresiko. Jadi jangan cuma ngarepin bonus dari giveaway atau campaign-nya aja, tapi tetap diingat juga resikonya. Nah, sekali lagi kalau teman-teman mau ikutan atau mau tahu detail dari eventnya, kalian bisa langsung aja cek link yang ada di deskripsi. Untuk saat ini Bitcoin udah turun ya, sekarang harganya di 73.500, jadi lumayan nih penurunannya dari harga terakhir yang sempat aku potensikan ataupun aku proyeksikan. Dan untuk altcoin sebenarnya masih sama ya seperti terakhir kali aku update. Untuk ETH di 2000, BNB di 635, kemudian XRP di 1,30 dolar. Jadi memang belum banyak terjadi perubahan. Nah, untuk update ya teman-teman. Jadi sekarang itu kan memang inflasi udah mulai ada kenaikan kalau kita perhatikan. Dan ini tidak bisa dipungkiri karena kita udah sama-sama tahu ya teman-teman, kondisi terkini dari geopolitik memang masih belum menemukan titik terang. Dan di Indonesia pun untuk suku bunga udah naik ya teman-teman, apalagi di global seperti itu. Indonesia aja nih yang negara berkembang itu udah mulai ngikutin, pastikan induknya itu udah lebih dulu start naikin suku bunga. Dan di sini kalau kita lihat untuk consumer price index ataupun di sini proyeksi dari inflasi, itu kemungkinan besar ada potensi bakalan naik lagi. Karena kalau teman-teman perhatikan dari data yang udah nih, dari sekitar 11 Maret 2026 sampai sekarang itu kalau kita gambarkan pakai kurva ya, dia udah mulai ada peningkatan. 11 Maret dari 2,4%, di 10 Aprilnya naik ke 3,3%. Terus naik lagi nih di bulan Mei 3,8%. Nah, kalau kita sambungin ya teman-teman sama kondisi geopolitik sekarang, itu kan memang belum ada istilahnya titik terang lah ya, maka kemungkinan besar data inflasi juga bakalan naik lagi nih teman-teman. Jadi kita nggak usah ribet-ribet pakai indikator, lihat aja kondisi terkini realitanya tuh seperti apa. Kalau inflasi udah naik, belum ada pendinginan atau bahkan penurunan, maka kemungkinan besar suku bunga juga bakalan naik teman-teman. Jadi nanti untuk Fed Interest Rate Decision atau FOMC di sini kemungkinan besar Juni tanggal 18 bakalan dibuka kembali, di mana mungkin ya di sini proyeksinya antara suku bunga masih stuck di 3,75% atau mungkin naik.
Nah, tapi sih memang di luar sana nggak terlalu banyak orang yang mendukung adanya kenaikan suku bunga. Paling di sini masih stuck di 3,75%. Artinya suku bunga masih sama, masih tinggi gitu teman-teman. Belum ada potensi akan turun. Terus kapan nih suku bunga bakalan turun? Ya nanti kalau misalnya inflasi udah turun. Kapan inflasi bakalan turun? Ya kalau misalnya ekonomi global atau dari segi geopolitik udah mulai mereda gitu dari segi konfliknya. Sedangkan sekarang kita lihat aja kan masih kayak gitu ya teman-teman. Konfliknya masih cukup panas lah ya antara Iran, Amerika, dan Israel. Nah, terus apa hubungannya sama Bitcoin, sama kripto? Bitcoin itu kan aset yang berisiko ya teman-teman. Jadi ketika kondisi seperti ini, otomatis Bitcoin ini gampang banget goyang. Beda sama emas. Kalau emas di tengah kondisi seperti ini, dia justru malah naik karena orang-orang panik gitu ya, melihat kondisi ekonomi terkini. Mereka cenderung cari aset yang bisa memastikan gitu bahwa mereka aman. Ya salah satunya emas kan. Makanya kalau kita lihat ada perang, ada ini, ada itu, makanya emas harganya naik. Tapi kalau Bitcoin atau saham, ya IHSG dan sebagainya, itu justru malah sebaliknya teman-teman. Di tengah kondisi seperti ini, otomatis orang takut ya buat masuk ke aset yang beresiko. Makanya ya harganya cenderung turun. Seperti itu ya teman-teman hubungannya antara kondisi ekonomi terkini sama harga Bitcoin. Makanya kalau teman-teman mungkin di luar sana banyak yang bertanya, ngapain sih kayak Dwina ngebahas tentang suku bunga, tentang inflasi, karena memang ada hubungannya gitu teman-teman. Terus kita lihat juga di sini dari segi indeks Fear and Greed nih teman-teman. Gimana sih sekarang kondisinya? Nah, ternyata kemarin tuh sempat naik ya, di awal-awal Mei itu sempat ke hampir 50 ya teman-teman. Di sini sempat hampir ke posisi netral, tapi sih nggak lewat dari 50, artinya sih nggak sempat ke greed ya. Jadi pasar posisinya masih cuma netral aja gitu, meskipun kemarin ada kenaikan kan, sempat ke 80.000 lebih. Habis itu ya harga Bitcoin kan turun lagi. Nah sekarang Crypto Fear and Greed indeksnya di 23. Jadi kalau aku pribadi nggak berani ya untuk beli di kondisi sekarang, kecuali kalau teman-teman nyicil gitu. Kalau teman-teman nyicil sih ideal lah ya, masih cukup ideal untuk posisi seperti sekarang ini. Tapi kalau kalian mau cari yang momentum yang pas banget gitu, ini belum sih ya, karena kemarin momentum yang pas banget itu terakhir di April, dimana kemarin Fear and Greed indeksnya tuh sempat di bawah 5 ya, bahkan itu sampai mencapai mungkin 4 ya, 4 atau 3 seperti itu. Nah makanya di sini kalau misalnya teman-teman lihat dia udah jatuh di angka 5, di bawah 5, itu tuh best moment gitu. Makanya setelah itu dia rebound teman-teman, dan otomatis kan kita bisa cuan. Orang-orang kemarin udah pada lepas ya ketika di posisi netral, alhasil habis itu balik lagi tuh ke posisi fear dan juga extreme fear. Nah di sini teman-teman untuk harga Bitcoin ternyata tertingginya kemarin cuma di 82.600 ya, nggak nyampe ke 85. Pada video terakhir kan aku sempat buat analisa mungkin gitu tertinggi bisa lah ke 85, ternyata nggak dikasih gitu, cuma sampai di 82. Habis itu dia anjlok teman-teman, alias koreksi lagi. Oke, di sini teman-teman posisinya Bitcoin itu belum bisa dikatakan recovery. Kenapa? Karena selama Bitcoin itu belum balik lagi ke level 90, 92 sampai paling tinggi 97, artinya dia masih tertekan ya teman-teman di bawah level support sebelumnya. Kalau lihat dari posisi harga seperti ini, kita mau bilang oh Bitcoin udah recovery nih, bakalan naik lanjut seperti itu ya. Posisinya harus kayak gini teman-teman, dia harus udah balik di posisi sebelumnya. At least untuk area 80 sampai 85 itu bisa jadi area support dia lah ya, dan kita expect di sini ada pembentukan pattern, entah itu double bottom ataupun di sini inverted head and shoulders. Tapi di sini belum ya teman-teman. Kalau kelihatannya ya Bitcoin itu kemungkinan besar bakal kembali mengunjungi area 65 ya, sampai mungkin 60 ribuan lagi.
Seperti biasa teman-teman, dia itu kalau misalnya udah menciptakan low ya, ini kan low ya teman-teman, itu biasanya bakal ditutup gitu sama dia, bakal dikunjungi lagi. Nah, kita flashback di sini teman-teman, dan biasanya tuh bakal lebih rendah dari area low sebelumnya. Contoh seperti di 2022, ini kan area low-nya itu di 17.500 ya. Terus dia naik, sempat ada breakout, tapi habis itu ada bantingan sekali lagi. Nah, kemungkinan besar, seperti yang udah aku sampaikan di video-video sebelumnya ya, aku masih percaya kemungkinan penurunan terakhir tuh masih bakalan terjadi gitu teman-teman. Jadi ini tuh bukan final atau bukan puncak ya daripada penurunan. Tapi mungkin masih bakal ada. Gimana nih kira-kira? Kita coba lihat di sini ekspektasinya itu teman-teman, kemungkinan besar di 58 sampai 55 lah ya untuk ekspektasinya. Berdasarkan indikator apa? Nah, ini aku belum bisa memastikan ya indikatornya, karena yang sebelum-sebelumnya juga semaunya para bandar aja gitu teman-teman ya, mereka mau nurunin sampai di mana. Makanya kita siap-siap jaring aja teman-teman kalau sampai area low ini di 60.000 ketutup gitu teman-teman. Itu kemungkinan besar bakal jadi penurunan terakhir gitu pada harga Bitcoin. Apakah mungkin bisa ke 50.000 atau di sini kisaran level 49.000? Tidak menutup kemungkinan itu juga bisa terjadi seperti itu. Maka dari itu kita bersiap aja, siap-siap amunisi, siap-siap jaring teman-teman, karena kemarin udah sempat ada penurunan, kenaikan. Ini juga kemungkinan besar bakal disusul sama penurunan lagi. Baru setelah itu kita bisa make sure udah aman apa belum gitu buat teman-teman yang mau lebih banyak stok gitu Bitcoinnya ya. Oke, jadi seperti itu. Kelihatannya di sini Bitcoin masih bakal lanjut turun ya. Dan kemungkinan kalau dari opini aku sekali lagi itu bakal ada penutupan area low sebelumnya. Nah, kalau kayak gitu berarti di sini Bitcoin membentuk head and shoulders dong. Kalau kayak gitu Bitcoin bisa jatuh dong ke level 30.000 dan lain sebagainya. Nah, kalau aku sebenarnya memiliki pandangan ya teman-teman, biasanya Bitcoin itu ketika break dari area tertinggi, ini kan area tertinggi sebelumnya itu di 2021. Ini kan udah break ya teman-teman di 2024-nya. Kemungkinan besar seperti jejak-jejak sebelumnya atau histori sebelumnya, area tertinggi itu nantinya bakal jadi support atau area terendah yang baru gitu teman-teman ya. Makanya di sini kalau aku pribadi tidak memiliki opini Bitcoin bakal turun di bawah ini. Area 50 sampai 60 itu masih menjadi support kuat. Meskipun nanti proyeksinya kalaupun Bitcoin turun ke sini teman-teman, kalian bakal melihat head and shoulders dan lain sebagainya, apakah penurunan lebih lanjut. Nah, kalau ini ditembus teman-teman, area 50.000 ini ditembus, nah itu yang baru bisa kita takutkan, karena mungkin ya akan ada bubble besar nih dari Bitcoin, yang mana siklus-siklus sebelumnya udah nggak berlaku lagi, dan mungkin kita bakal melihat penurunan yang tajam banget gitu dari harga Bitcoin. Tapi selama dia masih keep di area 58, 55, 60 itu mungkin masih aman ya. Karena kalau kita lihat sebelumnya juga misal di 2018 ke 2021 ini area tertinggi atau level tertinggi itu kan dijadikan level terendah berikutnya gitu, dijadikan pijakan berikutnya. Nih kemungkinan besar juga itu sama gitu ya untuk nextnya di harga Bitcoin. Jadi kita pantau terus ya teman-teman. Kalaupun misalnya nanti terjadi penurunan, apakah ini masih bisa dikatakan aman atau enggak aman, nanti aku bakal keep update ke kalian. Oke? Jadi itu aja untuk update yang bisa aku sampaikan ke kalian. So, terima kasih untuk kalian yang sudah nonton video ini. Jangan lupa di like, comment, share, dan juga subscribe channel aku. Follow juga sosial media aku yang lainnya. Dan sampai jumpa lagi teman-teman di video selanjutnya.